Baik, terima kasih saudara. Saya Afla Nadia akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dalam Serambi Topik. Dan kali ini telah hadir bersama saya, Bung Yarmen Dinamika, Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia. Selamat sore, Bung. Selamat sore, Nana. Ya, saudara, pada headline news hari ini, Serambi Indonesia mengangkat mengenai Algojo ditegur saat eksekusi. Ini hal yang menarik, Bung. Dimana kita mengangkat angle yang berbeda. Ya. Mengapa lantas ini kita angkat menjadi headline, bukan mengenai 18 terhukum? Iya, dalam rumusan kita di Serambi itu ada 3 berita yang menjadi prioritas kita. Ya. Pertama berita penting, yang kedua berita menarik, yang ketiga kalau tidak menarik ya penting, gabungan dari itu. Nah, ini berita tidak terlalu penting tapi jadi menarik. Tapi sisi pentingnya juga ada, kalau nanti ada eksekusi lagi dan algojonya tidak siap, maka hal seperti ini akan bisa berulang. Proses cambuk di Aceh itu pertama kali dilakukan di Birun tahun 2005 ya. Terus kemudian setelah itu berturut-turut di berbagai tempat di Aceh dilakukan hukuman cambuk atas 3 jarimah atau tindak pidana dalam Islam. Pertama adalah khalwat, mesum artinya, yang kedua khamar, minum minuman keras, dan terakhir adalah maisir, judi. Jadi 3 kejahatan ini yang kita sebut sebagai patologi sosial yang ada di Aceh itu sebetulnya sudah lama dibuhul atau diayomi dalam bentuk kanun atau perda atau dalam bahasa Inggrisnya local regulation. Dan kemudian apabila ada orang yang melakukan tindak pidana terhadap 3 hal ini, itu yang selama ini dieksekusi dalam bentuk cambuk. Nah, menariknya di Aceh prosesi cambuk itu selalu dilakukan di tempat terbuka dan umumnya di depan masjid atau di depan menasah. Karena kita tahu hari-hari tertentu orang ramai di masjid, orang ramai di menasah. Apalagi dulu bahkan dipersyaratkan melakukannya itu sehabis sholat Jumat. Tapi sekarang udah tidak seperti itu lagi. Hari apapun boleh, yang penting dilakukan di tempat terbuka dan dihadiri oleh orang banyak, orang ramai. Terus kemudian salah satu perangkat penting dalam proses hukuman cambuk itu atau ukubat cambuk itu adalah harus hadirnya algojo. Algojo itu kita sebut sebagai eksekutor sebetulnya. Nama resminya eksekutor, orang yang melakukan pencambukan, tapi bahasa kerennya di Aceh disebut algojo. Penampilan algojo ini unik, itu selalu bajunya besar dan kemudian kepalanya diikat pakai kain sebo, yang nampak itu betul-betul hanya matanya saja. Jadi susah sekali mengidentifikasi siapa sebetulnya algojo ini. Kalau dia diketahui orang, bisa-bisa nanti pulang dia dikeroyok atau dia disakiti kan, tapi itu selalu disembunyikan siapa algojo ini. Nah, dalam berkali-kali kejadian algojo ini jarang sekali membuat kesalahan, tapi kemarin algojonya berkali-kali melakukan kesalahan, sehingga itu kita angkat gitu. Kesalahan seperti apa yang sebenarnya dilakukan oleh algojo ini? Iya, contohnya mencambuk, ketika dia mencambuk itu tangannya itu bengkok gitu, harusnya lurus saja, itu aturannya gitu. Ketika udah bengkok begini kan dia otomatis bertenaga gitu, memukul itu. Terus kemudian diatur kakinya harus sejajar. Tapi banyak juga ketika dicambuk kakinya itu ngikut searah pukulan dia gitu, bergerak, badannya bergerak, kakinya bergerak. Itu membuat tidak standar lagi gitu. Di luar itu juga ada ayunan cambuk yang melenceng gitu. Seharusnya betul-betul ke pundak, bisa naik ke kepala atau larinya ke sekitar bokong. Itu juga sebuah kesalahan karena bukan itu yang menjadi sasaran cambuk gitu. Belum lagi ada yang salah hitung gitu ya. Salah hitung seharusnya 7 untuk seseorang dipukul 8. Tapi yang kali ini kejadiannya bukan salah hitung, tapi kira-kira 2 minggu lalu ada yang salah hitung. Seharusnya dia cambuk 6 kali saja, tercambuk 7. Dan si terpidana merasa ini berlebih, kemudian dia melawan kepada si algojonya gitu. Jadi hal-hal detail seperti ini seharusnya nggak terjadi lagi kesalahan. Kemarin bisa dipahami kenapa kesalahannya terjadi. Yang dicambuk jumlahnya cukup banyak, sampai 18 orang, 18 orang, dan itu harus selesai dalam 1 kali prosesi. Terus kemudian kemarin lah untuk pertama kali di Kota Banda Aceh diberlakukan hitungan sanksi cambuk yang jumlahnya lebih banyak dari yang dulu-dulu. Sesuai dengan hukum jenayah. Hukum jenayah yang baru itu tahun 2014 disahkan dan sekarang udah berlaku efektif. Nah, otomatis jumlah hitungannya banyak. Ada yang 1 orang 40 kali, ada yang 18 kali itu. Jadi dalam proses pencambukan itulah terjadi beberapa kesalahan. Algojo yang difungsikan kemarin hanya 2 orang.
salah satu itu yang terus-terusan bersalahan sehingga dia ditegur oleh jaksa. Tapi seberapa penting sebenarnya teknis cara pencambukan itu, Bung? Ya karena itu diatur dalam ukubat cambuk tersendiri, ada perdanya sendiri. Kalau dulu pertama kali instruksi gubernur di masa Pak Ajar Abu Bakar, di masa Pak Abdullah Putih, Ya. tapi sekarang itu diperkuat dalam bentuk kanun gitu. Itu menjadi sangat penting karena itu namanya tata cara beracara untuk penegakan hukum jinayah di Aceh, itu hukum syariah. Salah satu yang diatur, misalnya kalau nggak diatur, orang bisa aja hari ini cambuknya segede-gede ini, besok lebih gede lagi gitu kan. Tapi itu diatur, harus diameternya paling kecil. Pertama cambuk itu harus terbuat dari rotan, nggak boleh berpikir harus dari kayu atau dari besi, itu nggak boleh, gitu, atau dari plastik. Betul-betul harus dari rotan karena itulah yang dimintakan diatur dalam kanun. Ya. Panjangnya itu nggak boleh lebih dari 100 cm, jadi hanya maksimumnya 1 meter, tidak boleh lebih. Kalau kurang mungkin bisa. Terus kemudian diameternya antara 0,7 sampai 100 mm, artinya tidak boleh lebih dari 1 cm gitu. Itulah batas maksimal. Jadi jangan berharap ini anak ini saya dendam nih, akan saya cari cambuk yang lebih gede, itu nggak boleh gitu. Itu diatur. Nah, aturan lainnya yang paling penting itu adalah cara mencambuk tadi itu. Nggak boleh sekuat tenaga gitu. Itu betul-betul dari sebatas bahu kita untuk memukulkannya gitu. Baik, pasca pengesahan dari kanun jinayah ini sendiri, apa catatan dari redaksi? Catatan penting kita, banyak orang yang belum sadar bahwa jumlah hitungan sanksi hukumnya semakin berat gitu. Buktinya kaget kan kita, sekali cambuk ada 18 orang, ya, ini kan orang-orang terutama orang yang berjudi minimal 4 orang kan. Jadi dulu pernah ada judi, sekarang juga ada judi. Tapi mereka udah nggak mungkin tidak sadar, dikiranya judi seperti yang dulu. Hukuman judi mungkin dulu hanya 12 kali cambuk, sekarang udah maksimal 40 kali cambuk. Minuman keras juga 40 kali cambuk. Jadi kalau di total kemarin tuh, total dari semua orang yang mendapat cambukan tuh 240 kali, dan itu yang dilakukan oleh 2 orang algojo itu. Nah, di dalam kanun ukubat cambuk itu juga diatur, misalnya perempuan hamil, ya itu tidak boleh dicambuk. Dia baru bisa dicambuk 90 hari setelah dia melahirkan gitu. Itu pun atas persetujuan dokter. Kalau dokter ini udah sehat sudah. Misalnya dia berbuat jahat pada saat dia sedang hamil, itu harus ditunda dulu, itu yang diatur. Kalau dia perempuan, tidak boleh dicambuk dalam keadaan berdiri, ya. Kalau berdiri, jangan-jangan nanti auratnya jadi tontonan orang. Dia harus duduk, tunduk, dan kemudian di lehernya itu ditaruh kain gitu untuk menutup bagian dadanya sampai lehernya gitu. Itu aturan yang saya pikir sangat islami dan juga sangat pro kepada perempuan, tapi tidak membebaskan perempuan dari hukuman cambuk gitu. Oke, bagaimana dengan fokus liputan kita ke depannya, Bung, terkait hal ini? Sampai hari ini kita akan berencana mempertegas sebetulnya prosedur tentang hukum acara ini. Sambil juga kita memastikan algojo itu harus betul-betul algojo yang terlatih. Ya kan selama ini nggak ada sekolah, nggak ada kursus untuk algojo di Aceh kan, tapi sekarang menjadi sangat penting karena dalam satu prosesi di mana tersangkanya atau terpidananya rame, itu pasti tidak cukup 1 algojo saja. 2 aja nih kecapekan kan, dia mencabuk sampai 240 kali, harus bergantian. Jadi harus ada regenerasi di bidang eksekutor, di bidang algojo ini ya. Dan itu betul-betul diawasi oleh jaksa sehingga tiap kali ada kesalahan itu jangan sampai merugikan orang yang dicambuk. Ya contohnya lah, jatah 5 kali cambuk tercambuk 6, jatah 7 kali tercambuk 8. Jatah dicambuk di belakang tiba-tiba kena kepala, itu kan fatal gitu kan. Kita harapkan semoga hal ini juga tidak akan terulang kembali, Bung. Iya, makanya sangat penting dipastikan dulu bahwa algojo yang akan mengeksekusi itu betul-betul orang yang terlatih, ya, terlatih. Jika perlu dilatihanlah dia mencambuk pohon pisang atau apa sehingga tidak salah sasaran gitu. Cara dia memukul, terus benda yang dia pukulkan jangan nanti satu saat bertambah 10 cm, bertambah 20 cm atau diameternya lebih tebal. Itu akan bisa batal demi hukum karena tidak sesuai dengan aturan kanun yang dibuat gitu. Baik, terima kasih Bung Yarman untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.